Selamat siang. Udah ya? Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Pak, Bapak, Pak Heri. Nama saya Winnie. Saya akan memaparkan tugas Koma 2 tentang presentasi dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Next. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 yang mengisahkan tentang diangkatnya Tuhan Yesus ke surga. Mari kita analisa dalam analisis koma sebagai berikut. Next. Pada konteks sudah jelas sekali diceritakan bagaimana Tuhan Yesus naik ke atas ke surga didampingi dengan para murid-muridnya. Dalam kisah tersebut dijelaskan melalui kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, kamu akan menerima kuasa. Di dalam konteks ini, kita bisa melihat betapa cintanya Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa walaupun Tuhan sudah naik ke surga, tetapi Ia tetap tidak akan meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan bilang, kamu akan diberi kuasa. Lalu dijelaskan lagi betapa kagumnya murid-muridnya ketika Yesus naik ke surga. Lalu kita bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka. Mungkin ada yang takut, cemas, terus kita harus mau gimana lagi, kita tidak ada pegangan lagi. Tapi saat itu Tuhan menyatakan janjinya bahwa oke, kamu akan kuberi kuasa. Dalam konteks tersebut sangat jelas sekali bagaimana peran serta Tuhan untuk para muridnya. Bahkan dia berkata, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan sebarkanlah Injil ke seluruh dunia dan jadilah saksi-saksiku. Mari kita observasi. Next. Di dalam ayat 6 ke 7, murid-murid seperti memiliki kekhawatiran apabila ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Lalu dalam ayat 8 dikatakan bahwa kata-kata tersebut menjadi kunci dari semuanya. Dimanapun Tuhan berada, dimanapun kita berada, sejak semula Tuhan sudah mencintai kita. Dan Tuhan berjanji untuk memberikan Roh Kudus yang selalu bekerja dalam semua aktivitas kita. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Dia yang selalu berada dalam hati kita, yang mampu memberikan penerangan, memberikan hikmat, agar kita semua bisa berhasil diutus untuk menjadi saksi cinta Tuhan. Dan mulai dari saat itu peran perutusan bagi kita semua murid-murid Kristus sudah dimulai. Para murid mulai menyebar setelah itu, lalu mulai ada yang berbicara, berdoa, lanjut berdoa, hingga akhirnya Roh Kudus turun atas mereka, seperti janji Tuhan. Mari kita lihat maknanya. Next. Maknanya bagiku. Menurutku, kisah Yesus terangkat ke surga ini sangat bermakna, di mana Tuhan sudah menyelesaikan semua tugas-tugasnya di dunia, dan sekarang giliran kita yang sedang berjuang untuk kemanapun kita melangkah. Kita tidak lupa untuk selalu bersyukur. Dan bagiku itu, ayat ini sangat menguatkan supaya kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan selalu ada, dan kita malah diutus untuk berbagi dimanapun kita berada. Itulah makna Tuhan menurut kisah ini. Lalu bagi sekitarku, seperti kata Tuhan, bagaikan yang harus dipecah-pecah, kamu pun juga demikian, bagaikan roti yang diberkati lalu dipecah-pecah. Demikian juga kita, dengan keberadaan kita, kita pun harus siap diutus kemanapun kita berada. Di tempat kerja, di rumah, di tempat kita bermain, atau tempat kita melayani. Di situ kita pun diutus untuk menjadi saksi cinta Tuhan dengan menyebarkan kasih dimanapun kita berada, dan juga menjadi terang dimanapun kita berada. Dan sebagai aplikasinya, next. Lalu kisah ini juga sebagai refleksi bagi saya, supaya saya tidak boleh takut, saya juga tidak boleh mudah untuk cemas, segala sesuatu Tuhan pasti akan menuntun. Dan saya akan ingat selalu ayat ini yang berkata bahwa kita diberi kuasa oleh
Tuhan untuk berani bersaksi dan siap diutus kemanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Udah.